Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat kesehatan, keafiatan. Kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah merebahnya COVID-19 tahun 2020 ini. Mudah-mudahan tidak mengganggu segala aktivitas kita dalam melaksanakan tugas kita semua, sehingga kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan tupoksi kepala madrasah berjalan sesuai dengan yang kita rencanakan. Bapak Ibu Kepala Madrasah yang tergabung dalam forum kerjasama dan koordinasi Kepala MI Kecamatan Praia Timur beserta seluruh guru MI dan guru RA yang saya hormati. Tentunya kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini, kegiatan-kegiatan yang kita programkan sejak bulan Januari 2020 sampai saat ini terkendala tidak bisa kita laksanakan. Maka sebagai salah satu alternatif yang bisa kita lakukan adalah melalui kegiatan pembinaan pengawas online yang kita dalam satu program yang disebut dengan live streaming via Instagram dan Facebook, dan ini nanti mudah-mudahan bisa kita lakukan ke depan. Dan bagi Bapak Ibu Kepala Madrasah dan semua guru, saya berharap bisa mengakses dan bisa menggunakan link pembinaan pengawas tatkala kita seperti ini. Dan memang ke depan kita akan terus mencoba untuk bisa kita laksanakan kegiatan-kegiatan dalam bentuk online seperti ini, sehingga nanti akan memudahkan kami, memudahkan kita semua untuk berdiskusi, untuk menyampaikan apa saja yang berkaitan dengan kemadrasahan. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan pertama, ujian sesuai dengan keputusan Dirjen Pendidikan Islam nomor 247 tahun 2020 tentang pos penyelenggaraan ujian madrasah tahun pelajaran 2019-2020, bahwa sesuai dengan amanat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 43 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan dan ujian nasional, dijelaskan bahwa ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan merupakan penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan yang bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kita sudah melakukan tahapan-tahapan pelaksanaan ujian, khususnya bagi anak-anak kita, peserta didik kita yang berada di kelas akhir madrasah ibtidaiyah, yaitu untuk kelas 6. Sesuai dengan prosedur dan rencana hasil kesepakatan rapat kita, koordinasi kita dengan Ketua KKM Min 4 Lombok Tengah, itu semua sudah kita laksanakan sesuai dengan prosedur. Namun beberapa hal terkait pelaksanaan ujian tersebut kita terbentur dengan mewabahnya COVID-19 ini kemarin, sehingga kita melaksanakan beberapa tahapan-tahapan yang tidak sesuai dengan yang kita rencanakan, namun bisa kita laksanakan sekalipun anak-anak kita belajar di rumah. Nah, oleh sebab itu kami mengharapkan peran Bapak Ibu sekalian selaku kepala madrasah untuk selalu memantau, selalu memonitoring, selalu memberikan masukan kepada guru-guru kita bahwa kondisi saat ini
yang tidak memungkinkan kita bisa dapat melaksanakan proses pembelajaran di kelas atau di madrasah, maka yang sangat berperan di sini adalah guru-guru mereka. Nah, pada Bapak Ibu guru sekalian, supaya terus memantau pelaksanaan anak-anak kita dalam belajar di rumah. Lihat program tahunan, lihat program semester. Nah, sehingga nanti program semester itu bisa nyambung sesuai dengan target. Nah, apabila Bapak Ibu tidak melakukan kegiatan itu, nanti khawatir targetnya untuk semester genap 2019-2020 ini tidak nyampe. Nah, maka Bapak Ibu guru kelas sesuai dengan program semesternya bisa memberikan tugas kepada anak-anak kita. Nah, bagi mereka yang saya yakin rata-rata mereka sudah memiliki HP Android yang bisa mengakses buka WA. Nah, itu nanti salah satu kegiatan yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu guru kelas maupun guru mata pelajaran, supaya anak-anak kita tidak terkesan libur di rumah. Sebab efeknya itu nanti sangat bahaya kalau dia terus-menerus bermain, apalagi di saat ini mereka disibukkan dengan video game. Dan maka itu nanti pelajarannya akan mereka lupakan. Nah, lebih-lebih sebentar lagi kita akan melaksanakan ujian semester. Nah, ujian semester ini pun juga masih kita berpikir apakah bisa kita laksanakan atau tidak. Kalaupun kita laksanakan, bentuknya nanti seperti apa? Apakah secara online atau mudah-mudahan tapi kondisi ini cepat berakhir, bisa kita laksanakan seperti semula. Tetapi kalau tidak bisa kita laksanakan seperti semula, maka resikonya nanti akan kembali melaksanakan semester di rumah. Nah, nanti gurunya yang langsung memberikan soal kepada anak-anak, atau murid itu langsung mengambil soal kepada guru-gurunya, kemudian mereka kerjakan soal semester itu di rumah pada hari tersebut sesuai dengan jadwal yang ada di kalender pendidikan. Nah, kemudian mereka mengantarkan lembar jawabannya kepada guru yang bersangkutan. Nah, kemudian berikutnya tahapan ujian bersama yang telah dilaksanakan pekan yang lalu. Nah, kita sesuai dengan juknis yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah, yaitu tentang penyelenggaraan ujian sekolah bersama pada sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah. Maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah sudah menentukan juknis ujian sekolah bersama pada MI dan sekolah dasar. Kemudian yang kedua, juknis USB ini merupakan acuan dalam penyelenggaraan USB di sekolah maupun di madrasah. Nah, oleh sebab itu, juknis US dan USB tahun pelajaran 1920 ini untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah telah menerbitkan pedoman sebagai salah satu pelaksanaan ujian sekolah berstandar nasional yang bisa kita laksanakan di madrasah. Kemudian beberapa hal yang terkait dengan petunjuk pelaksanaan USB, di antara poin-poinnya sebagai berikut. Ujian sekolah madrasah bersama yang disebut dengan USM atau USBN adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi peserta didik yang dilakukan oleh satuan pendidikan. Yang kedua, kalau mengacu kepada surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan nomor 47 tahun 2020 tentang juknis penyelenggaraan ujian sekolah bersama pada SD dan MI. Sehingga anak-anak kita ini melaksanakan ujian sekolah sesuai dengan
tahapan-tahapan. Kemudian kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar, ya, atau penyelesaian dari suatu satuan pendidikan. Nah, makanya kita berharap kegiatan ujian USB bersama ini mudah-mudahan bisa dilaksanakan dalam kondisi kita saat ini, karena resikonya apabila anak-anak kita tidak mengikuti ujian tersebut, maka nanti kita khawatir mereka tidak memiliki surat keterangan hasil ujian atau SKHU. Ini yang jelas-jelas akan merugikan anak itu sendiri. Nah, seperti yang kita lakukan kemarin, alhamdulillah sesuai dengan pemantauan saya, berkoordinasi dengan Kepala Min 4 Lombok Tengah dan Bapak Ibu Kepala Madrasah di wilayah Kecamatan Kutai Timur, mudah-mudahan semua kegiatan-kegiatan ujian sekolah bersama itu dilaksanakan secara optimal, sehingga nanti kedepannya anak-anak kita tidak dirugikan. Maksud saya, anak-anak itu rugi tidak bisa mendaftar atau melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Itulah dampaknya kalau mereka tidak memiliki atau tidak mengikuti ujian sekolah. Nah, itulah hal-hal yang berkaitan dengan ujian sekolah, bahwa dalam pelaksanaan ujian, baik ujian madrasah berstandar nasional maupun ujian sekolah bersama, tentunya kita berharap bisa dilaksanakan secara optimal dan mengacu kepada ketentuan atau pedoman yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Agama dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah. Kemudian yang perlu saya sampaikan di sini juga adalah bagaimana kriteria pencapaian kompetensi lulusan khusus untuk anak-anak kita yang di Madrasah Hidayah. Yang pertama, kriteria kelulusan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 43 Tahun 2019 tentang ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan dan ujian nasional. Kriteria kelulusannya dari satuan pendidikan minimal mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Pertama, menyelesaikan seluruh program pembelajaran. Artinya, bagi anak-anak kita yang berada di Madrasah Ibtidaiyah, mereka sudah memiliki nilai semester dari semester 1 sampai semester 11 dengan perolehan nilai minimal baik. Kemudian yang kedua, memperoleh nilai sikap perilaku minimal baik. Dan yang ketiga, mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Nah, ini merupakan kriteria kelulusan. Nah, maka kriteria kelulusan ini nanti bisa dimusyawarahkan internal kepala madrasah dan seluruh guru yang ada di madrasah, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian penetapan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan di madrasah tetap dilakukan, dan Bapak Ibu menetapkannya nanti melalui rapat Dewan Guru pada madrasah yang bersangkutan, sehingga nanti kesan dalam menentukan, dalam penetapan kelulusan, tidak ada kesan untuk merekayasa. Nah, sehingga apa yang kita putuskan, apa yang kita hasilkan itu tetap melalui jalur musyawarah. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu selaku kepala madrasah akan menetapkan kelulusan peserta didik dalam bentuk surat keputusan. Nah, bentuk surat keputusannya itu kami sudah mengirim via WA kemarin dan disebarkan ke grup WA kepala madrasah, grup WA KKG MI Kecamatan Kutai Timur. Nanti itu bisa diedit kembali
sehingga nanti Bapak Ibu akan mengeluarkan SK penetapan kelulusan peserta didik dalam bentuk surat keputusan. Nah, kemudian ketiga, pengumuman kelulusan satuan pendidikan, yaitu sesuai dengan edaran yang telah dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bapak Ibu silahkan mempelajari di situ, sehingga nanti pengumuman kelulusan ini disesuaikan dengan jadwal yang ada. Nah, kemudian berikutnya adalah setelah kita melaksanakan program Bapak Ibu sekalian, tentunya ada pemantauan, ada evaluasi dan pelaporan. Nah, kami mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu semua bahwa pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan ujian madrasah nanti akan dilakukan oleh Kementerian Agama. Dalam hal ini Kanwil Kementerian Agama Provinsi, kemudian Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Tengah, dan kami selaku pengawas yang ada di wilayah Kecamatan Preti. Kemudian laporan hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan UM dan USB ini dapat kita manfaatkan untuk pembinaan dan perbaikan mutu pendidikan. Nah, sehingga nanti Bapak Ibu Kepala Madrasah bisa menganalisa, bisa mencermati keberhasilan-keberhasilan yang kita toreh selama tahun 2019-2020 ini. Kemudian kekurangan-kekurangannya dapat kita lengkapi, dapat kita penuhi sebagai bahan pertimbangan untuk datangnya tahun pelajaran baru 2020-2021. Kemudian laporan penyelenggaraan UM dan USB itu dilakukan secara berjenjang. Jadi nanti laporan singkat dari Bapak Ibu Kepala Madrasah disampaikan kepada KKM 4 Lombok Tengah, kemudian tebusannya kepada pengawas, kemudian dikirim ke Kasih Pendidikan Madrasah Kabupaten Lombok Tengah. Nah, terakhir yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa program-program yang sudah kita canangkan, khususnya untuk program FK 3MI dan program KKG, guru kelas dan guru mata pelajaran, mudah-mudahan itu bisa kita laksanakan pada awal tahun pelajaran 2020-2021 dan kondisi kita dalam keadaan aman, sesuai dan normal, sehingga program-program itu bisa kita laksanakan seperti apa yang kita rencanakan. Saya ucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa menerima amal ibadah kita, dan kita semua diberikan taufik dan hidayahnya, sehat walafiat, dan bisa kita melaksanakan Idul Fitri tanpa ada kendala dan gangguan, sehingga Allah SWT melindungi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu Kepala Madrasah di seluruh MI Kecamatan Preti Timur dan seluruh Kepala RA Kecamatan Preti Timur. Nah, bagi saya sisipkan untuk Kepala RA untuk beberapa bulan ke depan silahkan mulai menerima atau menyeleksi calon-calon siswa barunya untuk bisa didaftarkan di RA kita, sehingga nanti RA kita khususnya di Preti Timur, Bapak Ibu bisa menerima siswa baru sesuai dengan kebutuhan. Dan saya ingatkan kepada Bapak Ibu Kepala RA untuk segera membuat perencanaan dan pelaporan kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam BOS, yaitu biaya operasional RA, sehingga nanti tidak menjadi temuan. Maka administrasinya harus lengkap, harus valid sesuai dengan apa yang Bapak Ibu rencanakan. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.